Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada tutorial video kali ini akan disajikan bagaimana teknik membuat daftar isi yang rapi, di mana di dalamnya terdapat deretan titik, juga terdapat penomoran secara bertingkat. Nah, bagi rekan-rekan yang biasa menulis laporan ilmiah seperti skripsi, laporan tugas akhir, disertasi, tesis, laporan penelitian, ini biasanya mencantumkan daftar isi di halaman awal dari dokumen yang dibuat. Nah, untuk membuat daftar isi supaya rapi, ada beberapa bagian yang perlu rekan-rekan siapkan di bagian dokumen. Pertama adalah bagian ruler di bagian atas ini. Cara mengaktifkannya, rekan-rekan bisa dari menu view, kemudian dicentang pilihan ruler. Kemudian yang kedua, rekan-rekan perlu mengaktifkan pada bagian border. Jadi ada bagian dokumen itu yang berfungsi membatasi batas antara kertas dengan tulisan yang nanti dimunculkan. Jadi dari dokumen yang aktif, rekan-rekan bisa pilih menu file, kemudian bagian option, rekan-rekan masuk bagian advance, kemudian cari show document content. Di bagian ini ada show document content, kemudian rekan-rekan centang show text boundaries, kemudian klik OK. Tujuannya adalah mengaktifkan boundary atau batas teks di dalam dokumen. Nah, rekan-rekan bisa membuat konsepnya terlebih dahulu dengan menuliskan daftar isinya, atau kalau di dalam tutorial ini saya langsung menyajikan bagaimana teknik menulisnya dari awal. Jadi misalnya di bagian atas rekan-rekan bisa aktifkan, di sini ada Times New Roman sebagai fontnya, kemudian ukurannya 12, rekan-rekan bisa letakkan di tengah, ini tulisan daftar isi, biasanya sedikit tebal, nanti kita tebalkan. Kemudian rekan-rekan bisa geser ke bagian justify untuk rata kiri dan kanan supaya kursornya pindah ke kiri. Kemudian rekan-rekan misalnya nulis bab 1. Nah, teknik yang akan kita gunakan, pertama kita akan menempatkan posisi dari first line indent, kemudian hanging indent, kemudian left indent. Nah, rekan-rekan biasanya dalam sebuah daftar isi terdapat beberapa bab. Rekan-rekan bisa setting kira-kira bab itu nanti posisinya memakan berapa space. Jadi misalnya hang indentnya saya letakkan di sini. Kemudian rekan-rekan bisa tambahkan tab di sini. Ini untuk hierarki paling atas ya. Misalnya di sini kita buat mengenal internet. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian untuk membuat sebuah deret titik, rekan-rekan biasanya pakai titik seperti ini ya, sepanjang kira-kira dibutuhkan. Kemudian nanti kira-kira sudah cukup diberi angka nomor halaman seperti ini. Nah, ini sangat repot sekali kalau rekan-rekan menggunakan teknik semacam ini ya, nanti akan banyak sekali terjadi tumpang tindih titik ataupun bagian dokumen yang tidak rapi. Nah, untuk mengatasi hal ini, rekan-rekan bisa menggunakan sebuah fasilitas yang ada di dalam Word. Rekan-rekan bisa cek bagian kiri, ini terdapat left tab atau left tab ya, jadi nanti fungsinya adalah ketika kita menekan tombol tab seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan memasang left tab ini, pastikan simbolnya left tab di bagian dokumen di sini. Misalnya di poin 14 ya. Nah, seperti ini. Kemudian rekan-rekan double klik saja bagian ini. Nah, kemudian di sini rekan-rekan mendapatkan informasi ada berapa tab yang kita pasang. Jadi ada di bagian 1,5 cm, kemudian bagian 14 cm. Rekan-rekan klik yang bagian 14 cm, rata kiri, kemudian di setting
leadernya ini titik-titik seperti ini, kemudian klik tombol set, nah kemudian di OK. Maka rekan-rekan ketika klik tombol tab di keyboard ditekan, rekan-rekan akan mendapatkan deret 1. Ketika sekali tab akan dapat deret titik sebanyak ya sampai di poin 14 cm. Nah, kemudian bagaimana untuk halaman? Nah, untuk halaman rekan-rekan bisa klik di bagian tab di sini, pilih hurufnya bentuknya itu menjadi seperti ini, huruf L terbalik ya. Nah, ini namanya rectab. Rekan-rekan klik di sini saja. Ini bagian misalnya 15 ya. Di cm 15 kita klik, double klik saja di sini. Nah, di bagian 15 ini rekan-rekan leadernya kosong ya. Jadi begitu kita menekan tab, dia tidak memberikan respon apapun, karakter apapun. Kemudian di sini sudah right. Nah, kita set, kita OK. Di sini misalnya halaman 1. Nah, kalau misalnya bagian batas antara deret titik dengan halaman terlalu jauh, rekan-rekan bisa geser saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti pergeserannya akan menyesuaikan rata kanan. Misalnya nanti angkanya nomor halamannya bisa 300, maka dia akan bergeser. Jadi batasnya tidak akan melebihi dari 15 ini. Nah, rekan-rekan dikira-kira saja. Nah, seperti itu ya. Ini misalnya bab 1. Kita sudah dapat format yang bagus seperti ini. Bab 1. Nah, kemudian misalnya rekan-rekan mau bab 2, di tab saja. Misalnya komponen internet. Nah, misalnya kita siapkan, kemudian kita tab lagi, misalnya di sini nanti halamannya misalnya 25. Nah, rekan-rekan bisa lihat garis tabnya ini yang rata kanan, dia akan menyesuaikan di sini. Kemudian misalnya ini bab 3 ya. Nanti kita akan mengenal cara kerja internet. Misalnya ditekan tombol tab lagi, misalnya ini sampai halamannya panjang 335. Maka rectabnya tadi fungsinya adalah membatasi ini rekan-rekan. Nah, seperti itu ya. Kita sudah punya teknik bagaimana membuat deret titik yang panjang. Kemudian bagaimana dengan teknik untuk nomor bertingkat? Nah, rekan-rekan bisa enter saja. Kita akan membuat sebuah deret nomor bertingkat menggunakan indent di sini. Ada first ya. Di sini kita punya first line indent. Rekan-rekan bisa letakkan di sini. Kemudian nomornya letakkan di sini. Kalau di sini memang banyak sekali penomoran, nanti rekan-rekan bisa atur di bagian ini. Left first line indent, kemudian end indent. Nah, rekan-rekan bisa tempatkan di sini. Misalnya 1.1, kemudian rekan-rekan klik tombol tab di keyboard, ditekan ya. Misalnya latar belakang munculnya internet. Rekan-rekan cukup klik tab sekali, klik tab lagi, kemudian misalnya di sini halaman 1. Kemudian 1.2. Rekan-rekan tab lagi, kemudian di sini rekan-rekan bisa tuliskan judulnya. Judul sebabnya, rekan-rekan tekan tab lagi, misalnya di sini halaman 3 dan seterusnya. 1.3 misalnya manfaat internet. Tekan tab sekali, misalnya halaman 4. Nah, rekan-rekan nanti kalau misalnya di bawah ini ada bagian penomoran bertingkat, rekan-rekan cukup 2.1. Ya, rekan-rekan tab saja sekali. Kemudian rekan-rekan bisa tuliskan di sini. Misalnya komponennya apa saja? Misalnya komponen perangkat keras. Tekan tab sekali, kemudian tab sekali lagi, misalnya di halaman 25. Nah,
karena ini formatnya sama, rekan-rekan bisa klik bagian di sini, boleh di 12, 13. Jadi kita akan copy format menggunakan format Painter. Rekan-rekan klik bagian yang akan disamakan formatnya. Nah, seperti itu. Kemudian jika di sini ada penomoran bertingkat lagi, misalnya 2.1.1, maka rekan-rekan cukup atur bagian di first line indenya di sini. Nah, di sini ya. Kemudian di hang indenya yang menggantung ini tarik saja, menyesuaikan ukuran kira-kira di posisi mana kita akan mulai menulis subjudulnya. Nah, misalnya seperti ini, local area network. Rekan-rekan bisa tulis, kemudian tab sekali, kemudian tab sekali lagi, misalnya halaman 25. Kemudian 2.1.2. Nah, kemudian client server, tab lagi, sekali lagi, kemudian kita tulis 26. Kemudian nanti ada lagi dan seterusnya. Jadi rekan-rekan kalau melihat daftar pustaka, daftar isi seperti ini, rekan-rekan bisa lihat tekniknya cukup sederhana. Jadi kita pertama tadi membuat text boundaries, kemudian mengatur positioning dari tab left, kemudian tab right, kemudian mengatur dari posisi left indent, first line, kemudian hanging indent, dan yang terakhir adalah copy format menggunakan format Painter. Nah, rekan-rekan nanti misalnya di bagian bawah ini akan ada 3.3, 3.1, tekan tab sekali. Misalnya cara kerjanya bagaimana? Standar pada internet. Tekan tab sekali, kemudian tab sekali lagi, misalnya 336. Nah, rekan-rekan cukup di posisi ini akan mengikuti format yang mana. Kalau format yang ini, rekan-rekan tinggal copy Painter saja. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan, demikian tutorial kita pada video kali ini. Ternyata untuk membuat sebuah daftar isi caranya cukup sederhana. Rekan-rekan tinggal mengaktifkan beberapa fitur yang tersedia di dalam Microsoft Word. Sekian dan terima kasih.